Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Puji Lestari, program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5 dengan NIM 180-117-0165, dan saya masih berkuliah di Institut Agama Islam Negeri IAIN Palangkaraya. Di sini saya memenuhi tugas mata kuliah pendalaman IPS. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita akan bersama-sama mempelajari tentang konsep moral dan globalisasi. Nah, yang pertama ada konsep moral. Nah, konsep moral itu ialah berasal dari kata mos atau mores, sinonim dengan kelakuan atau kesusilaan. Moral adalah ajaran tentang hal baik atau hal buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan-perbuatan manusia. Jika seseorang itu dia taat kepada peraturan, kemudian dia taat kepada norma-norma yang ada dalam masyarakat, maka dia bisa disebut dengan orang yang bertindak secara moral. Nah, kemudian sebaliknya, jika ada orang yang dia tidak mentaati peraturan dan tidak mentaati moral-moral yang ada dalam masyarakat, maka dia disebut orang yang tidak bertindak secara bermoral. Moral dalam perwujudannya dapat berupa peraturan dan kemudian prinsip-prinsip yang benar. Memiliki prinsip-prinsip yang baik, terpuji juga mulia. Dapat berupa kesetiaan. 2. Kepatuhan terhadap nilai dan norma yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga, berbangsa dan bernegara. Dapat dibedakan seperti moral agama, kemudian moral filsafat, etika, dan juga moral hukum. Sebagai tindakan berguna mengatur cara manusia berinteraksi, meliputi perbuatan, kemudian perilaku, dan juga ucapan kita kepada sesama manusia. Lain bahwa moral itu mengacu kepada tindakan, perbuatan kita kepada seseorang, dan tindakan kita kepada seseorang yang memiliki nilai-nilai kebaikan yang sesuai dengan norma-norma yang ada dalam masyarakat. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang macam-macam moral. Macam-macam moral yang pertama ada moral ketuhanan. Moral ketuhanan ini berkaitan dengan semua hal-hal yang menyangkut tentang kepercayaan dan juga tentang keagamaan. Karena di Indonesia ada beberapa agama yang harus kita hargai. Maka dari itu, dalam moral ketuhanan kita harus saling menghargai agama satu sama lain dan hidup rukun antara manusia yang berbeda agama. Kedua, ada moral dan ideologi filsafat. Nah, dalam moral di sini kita memiliki semangat kebangsaan, kesetiaan kita sebagai warga negara Indonesia. Kita harus mencapai tujuan yang ingin kita capai dengan bersama-sama. Kita menjunjung tinggi undang-undang serta Pancasila, maka kita sebagai warga negara Indonesia harus menolak ideologi-ideologi asing karena mungkin saja bisa mengubah esensi-esensi atau isi-isi yang ada dalam bangsa-bangsa negara Indonesia. Ketiga, ada moral etika dan kesusilaan. Moral ini kita harus menjunjung kesopanan melalui etika yang dijunjung tinggi dalam masyarakat-masyarakat tertentu. Karena kita warga Indonesia yang memiliki banyak sekali suku dan kebudayaan, maka dari itu kita harus memiliki kesopanan terhadap masyarakat-masyarakat lainnya. Contohnya dalam moral, etika, dan kesusilaan ini kita harus saling mengucapkan salam kepada sesama dan berinteraksi saat kita menjumpai orang lain atau sesama dalam perjalanan. Keempat, ada moral, disiplin, dan hukum. Nah, di Indonesia kan memiliki hukum dan kita sebagai warga Indonesia harus menaati hukum-hukum yang berlaku dalam Indonesia.
Indonesia memiliki peraturan-peraturan, maka kita sebagai warga Indonesia harus mentaatinya. Contoh seperti kita ingin berkendara, maka wajiblah kita membawa surat-surat berkendara dengan lengkap seperti SIM, STNK, dan lain-lainnya. Dan juga kita harus aman saat ingin mengendarai motor, dan kita akan masuk ke dalam tujuan moral. Nah, tujuan moral ini ialah untuk menjamin terwujudnya harkat dan martabat pada diri seseorang. Kedua adalah sebagai landasan manusia agar selalu memiliki sikap-sikap yang baik dan berlandaskan norma-norma dan nilai kebaikan. Ketiga, untuk menjaga keharmonisan sesama manusia agar selalu berinteraksi dengan baik. Yang keempat, menciptakan kehidupan yang lebih bahagia untuk manusia dari segi jasmani dan rohani. Ya, kita akan membahas tentang globalisasi. Globalisasi muncul karena maraknya perkembangan yang sekarang semakin modern. Nah, berkat kemajuan teknologi ini, seperti kita yang ada di Kalimantan Tengah, ingin pergi ke Kalimantan Timur itu sudah tidak jauh lagi, karena kita memiliki kemajuan teknologi yang membuat kita lebih mudah. Jadi teknologi yang dihasilkan dari globalisasi ini ialah seperti komunikasi kita yang sudah tidak jauh lagi. Kemudian selain komunikasi juga seperti perdagangan antar negara juga lebih mudah, karena teknologi ini membantu proses perdagangan antar negara itu lebih mudah. Globalisasi ini memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perubahan-perubahan yang ada di dunia. Dalam arti yang luas, globalisasi ini bisa mencakup aktivitas-aktivitas manusia yang ada di seluruh dunia. Dan globalisasi juga dari hasil komunikasi terhadap manusia antara satu dengan yang lainnya, maka di dalam daerah-daerah terpencil pun globalisasi ini dapat mempengaruhi bagian-bagian tersebut, karena di kota-kota terpencil juga kita dapat menjangkaunya melalui komunikasi yang sudah ada pada zaman sekarang. Sekarang globalisasi sangatlah merubah aktivitas-aktivitas manusia dari yang mereka semula tidak tahu bagaimana komunikasi yang digunakan. Sekarang mereka lebih mementingkan komunikasi yang sudah ada, dan mereka sering melakukan komunikasi tersebut kepada orang lain yang jauh dan tidak perlu untuk bertemu secara langsung. Maka dari itu, globalisasi ini sangatlah merubah aktivitas-aktivitas manusia dari berbagai hal. Pengaruh globalisasi terhadap kehidupan manusia dari segi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama. Dari itu, globalisasi ini sangatlah berpengaruh dalam zaman-zaman sekarang maupun zaman-zaman terdahulu juga. Globalisasi itu sudah banyak mempengaruhi masyarakat-masyarakat yang ada di dunia, dan juga dalam segi globalisasi ini juga dapat memiliki hubungan interaksi sosial dari seluruh dunia dengan hanya menggunakan seperti komunikasi dan hal-hal lainnya yang terkait pada zaman-zaman yang baru ini. Dan juga globalisasi itu menghubungkan berbagai cara agar kita selalu terkait dengan zaman-zaman sekarang melalui globalisasi. Maka dapat kita katakan bahwa globalisasi itu ialah sumber pengaruh. Sedangkan penerima pengaruh dari globalisasi itu ialah segala sumber kehidupan termasuk kita manusia. Jadi itulah penjelasan terkait globalisasi dan juga konsep moral. Nah, itu tadi penjelasan terkait konsep moral dan juga globalisasi. Jadi, kita sebagai warga negara harus memiliki sikap moral yang baik, sopan dan santun kepada sesama masyarakat Indonesia dan masyarakat lainnya. Dan globalisasi memiliki dampak positif dan juga dampak negatif, tergantung kita sebagai manusia yang mengikuti alur atau zaman dari globalisasi.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai penjelasan konsep moral dan juga globalisasi. Tetap semangat belajar di rumah ya, dan juga kita harus mematuhi protokol kesehatan. Dan kita juga harus selalu sehat agar selalu belajar di rumah ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.